Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Zaki Kusuma Ramadan dengan NIM 43124010010 dengan dosen pengampu Pak Sudrajat SPD MPDS. Saya akan mempresentasikan pakai berbahasa Indonesia. Kita mulai dari latar belakang ya. Jadi bahasa merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, berperan sebagai alat komunikasi yang memungkinkan individu berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pikiran dan perasaan. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, peran bahasa sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan identitas budaya. Namun, dengan perkembangan zaman dan globalisasi, bahasa Indonesia mengalami perubahan terutama dalam penyerapan kosakata dari bahasa asing. Istilah fakir tidak hanya berhubungan dengan keadaan ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual yang dalam. Dalam situasi ini, penting untuk memahami bagaimana istilah ini beroperasi dalam bahasa dan budaya kita. Pemahaman kosakata dalam pandangan kata sangat penting untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kosakata mencakup semua kata dalam bahasa dan merupakan dasar komunikasi. Dalam evolusi bahasa, pandangan kata sering digunakan untuk mengubah istilah yang dianggap kurang umum, terutama dari bahasa asing. Namun, dengan semakin banyaknya penggunaan bahasa asing, beberapa kata dalam bahasa Indonesia mulai tergantikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa bukanlah entitas statis, melainkan dinamis dan selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya itu ada pengertian fakir. Fakir dalam konteks bahasa dan budaya merujuk pada individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan berasal dari bahasa Arab. Namun, definisi fakir tidak hanya terbatas pada sisi ekonomi. Dalam tradisi spiritual, khususnya dalam Sufisme, fakir dianggap individu yang hidup dengan prinsip kesederhanaan dan pengabdian kepada Tuhan. Fakir dihormati karena menolak materialisme dan mencari kedamaian batin. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya dianggap miskin, tetapi juga kaya secara spiritual. Sebagai contoh, banyak tokoh sufi yang terkenal sebagai fakir telah berperan penting dalam pengembangan spiritual dan etika di masyarakat mereka. Selanjutnya itu ada kosakata. Kosakata ini merujuk pada kelompok kata yang digunakan dalam suatu bahasa. Dalam konteks yang lebih luas, kosakata mencakup semua kata, frasa, dan ungkapan dengan makna spesifik. Selanjutnya itu ada fungsi kosakata dalam komunikasi. Berikut ada 3 ya. Yang pertama itu ada ide, yang kedua itu adalah emosi, yang ketiga itu ada informasi. Pengembangan kosakata. Pengembangan kosakata adalah proses yang berkelanjutan dan berlangsung sepanjang hidup. Anak-anak mulai belajar kata-kata baru sejak usia dini melalui interaksi dengan orang tua, lingkungan sekitar, dan media. Kosakata anak akan terus berkembang melalui perkembangan belajar membaca dan interaksi seiring bertambahnya usia. Pendidikan formal juga memainkan peran penting dalam pengembangan kosakata. Di sekolah, siswa belajar kata-kata baru melalui pembelajaran bahasa, sastra, dan ilmu pengetahuan. Membaca buku dan materi tertulis lain adalah metode yang efektif untuk meningkatkan kosakata. Selanjutnya itu adalah tantangan dalam pengembangan kosakata. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah pengaruh bahasa asing yang semakin mendominasi, terutama di kalangan generasi muda. Banyak istilah dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, mulai menggantikan istilah dalam bahasa Indonesia yang dapat mengurangi penggunaan kosakata lokal. Selain itu, meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi juga dapat menyebabkan penyederhanaan bahasa. Kualitas pendidikan yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam pengembangan kosakata. Selanjutnya itu adalah pandangan kata. Pandangan kata merujuk pada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti dan fungsi setara dengan kata asing. Fungsinya adalah mengartikan
istilah asing agar bahasa Indonesia tetap mempertahankan identitasnya, terutama di tengah pengaruh globalisasi. Penanaman kata membantu memperkaya kosakata bahasa Indonesia sekaligus menjaga relevansi bahasa di berbagai bidang. Selanjutnya adalah jenis-jenis padanan kata. Yang pertama itu adalah padanan harfiah, yang kedua ini adalah padanan konseptual, dan yang ketiga ini adalah padanan idiomatik. Selanjutnya itu adalah penyebab penggunaan bahasa asing di masyarakat. Penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris semakin mendominasi percakapan sehari-hari di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi, di antaranya yang pertama itu adalah pengaruh globalisasi, yang kedua ini adalah kurangnya pandangan kata yang familiar, dan yang ketiga ini adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia. Selanjutnya ini adalah contoh pandangan kata bahasa Indonesia yang tergantikan oleh bahasa asing. Yang pertama ini adalah meeting atau rapat, yang kedua ini adalah update atau pembaruan, yang ketiga ini adalah feedback atau umpan balik, yang keempat ini adalah browsing atau menjelajah internet. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris telah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak istilah asing yang masuk ke dalam percakapan sehari-hari dapat mengakibatkan tergesernya penggunaan bahasa Indonesia. Meskipun bahasa asing dapat memberikan kesan modern dan prestisius, penting bagi kita untuk tetap menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Pentingnya pandangan kata dalam bahasa Indonesia harus disadari oleh semua kalangan termasuk pemerintah, pendidikan, dan masyarakat luas. Dengan mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat melindungi bahasa nasional dari pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Upaya kolaboratif diperlukan untuk mengembangkan kesadaran dan apresiasi terhadap bahasa Indonesia sehingga kita dapat memastikan keberlangsungan dan relevansinya di tengah dinamika perubahan zaman. Selanjutnya ini adalah saran. Untuk mengatasi meningkatnya penggunaan bahasa asing, beberapa langkah yang bisa diambil adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia. Perlu ada usaha lebih dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi pemahaman mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyuluhan tentang penanaman kata dan kosakata asli perlu dilakukan secara lebih luas, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua itu adalah memperkuat badan bahasa. Badan pengembangan dan pembinaan bahasa bersama dengan lembaga terkait lainnya diharapkan dapat lebih aktif dalam menyediakan pandangan kata yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Penyebaran daftar pandangan kata juga harus diperluas agar masyarakat lebih menyadari bahwa pilihan kata dalam bahasa Indonesia telah ada. Sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.